Apa 3 perkara yang aku sumpahi, aku seriusi, mana kosok ora kurang, ora jadi kurang, ora jadi kurang, malun opo harta min sodakotin karena sodako, hanya karena sodako kemudian jatuh melarat, tidak. Kata sodaku maka sedekahlah sirkabe, tidak ada yang dirugikan dari sodakoh, sodakoh tenaga, sodakoh ilmu, tidak ada yang dirugikan. Sodakoh saja sana tidak akan merugikan kamu. Wala afalan orang maafakan rajulun sopo suwiji wong lanang an madlamatin saking hak ya betanghi kang luruh separajul biha kelawan madlamah wajhallahi ing keridoane Allah illa zada angin nambahi hu ing rajul Allahu subhanahu Allah biha kelawan madlamah izzat ing kemuliaan. Jadi tetap ada hitungannya. Misalkan tadi ada orang dipatahkan tangannya, diputus tangannya, dia punya hak untuk memotong balik tangannya si pelaku. Tapi dia maafkan aja, sudahlah. Kalau saya balik memotong tangan dia, nanti kalau setiap kejahatan dibalas dengan kejahatan pula, ya habis manusia ini. Saya biarkan tangannya tetap nempel. Maka setiap kebaikan yang dilakukan tangan dia adalah merupakan kebaikan bagi saya yang memaafkan. Gusti Allah itu Al-Hasim, ya, yang maha menghitung. Yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat, seorang pelaku pembunuhan dimaafkan, maka setiap kebaikan dari pelaku pembunuhan yang itu berarti ada keuntungannya memaafkan pelaku pembunuhan, misalkan melakukan suatu pembunuhan, dimaafkan oleh keluarga korban. Dengan cara dimaafkan itu berarti ada beberapa potensi. Potensi pertama, si pembunuh itu terketuk hatinya. Iya, saya telah berbuat begini kejamnya, begini jahatnya, kok sampai dimaafkan. Kalau begitu saya mau berubah saja, daripada saya jadi penjahat, penting saya jadi orang baik. Saya kok malu rasanya. Saya rasanya malu. Sudah berbuat kejam jahat begini kok masih dimaafkan. Ya sudah, kalau gitu saya mau jadi orang baik saja. Itu berarti dia, keluarga korban telah mengetuk hatinya pelaku pembunuhan, mengetuk hatinya seorang penjahat. Dan ini ganjarannya luar biasa. Mengetuk hati, membukakan pintu hidayah, tuh menjadi suatu perubahan sikap positif menjadi positif. Yang kedua, setiap kebaikan yang dilakukan oleh pembunuh yang insaf telah menjadi baik tadi, itu pahalanya mengalir kepada si korban dan keluarganya korban. Karena dia yang telah, keluarga korban itu memberikan kesempatan dia berbuat baik. Jadi kebaikannya pembunuh yang insaf tadi itu disebabkan oleh sikap memaafkannya keluarga korban. Ini hebat, luar biasa. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Ya, tapi ya berat ya. Biasanya kalau orang sudah disakiti begitu ya harus balik membalas kan. Membalas balik. Carok sudah. Wala fataha. Jadi orang kok memaafkan itu semakin mulia yaumul qiyamati ing dalam dina kiamat. Wala fatahalan orang buka rajulun sapa suwiji wong lanang membuka ala nafsihi ing ngatasé awake rajul, membuka ba masalatin ing pintu minta-minta. Jadi orang kok sukanya minta-minta. Orang suka minta-minta illa fataha angin membuka Allahu subhanahu Allah membuka alaihi ing atas rajul baba fakrin ing pintu melarat. Semakin orang banyak minta sumbangan, semakin dia rasanya melarat terus. Rasanya melarat terus. Makanya kiai-kiai dulu meskipun secara ekonomi rendah, mereka tidak berkecil hati, mereka malah prinsipnya kuat. Karena merasa kaya meskipun secara nominal materinya kecil, tapi mereka gagah. Meskipun kecil, rumahnya
juga Sederhana. udah ya sederhana, mungkin menengah bawah rumahnya kiai-kiai dulu, tapi mereka bersikap gagah. Karena nggak pernah minta-minta orangnya, tidak pernah minta-minta. Waqala tahu sepekan sing Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Udah bandingkan aja perbandingan antara orang suka minta dengan orang yang tidak minta. Gagah mana dipandang, lebih mana yang lebih gagah di antara keduanya. Bisa jadi orang yang kelihatannya kendaraannya mobil, rumahnya gedong, tapi belum tentu karena dia suka minta-minta. Rasanya tuh mental kere sudah. Mentalnya mental kere. Kalau kiai dulu meskipun rumahnya gubuk, mentalnya kuat, mental kaya. Mental kaya kiai dulu. Jadi nggak bisa disetir. Orang saya orang kaya kok mau disetir-setir. Nah itu bedanya kiai dulu. Diatur-atur ya nggak mau. Wong saya orang kaya, masa ya orang kaya diatur-atur. Meskipun nominal materinya kecil tapi mental kaya. Tidak sembarangan kiai-kiai dulu tuh. Bukan hanya tidak sembarangan cari guru ya, tidak boleh sembarangan menerima murid. Kiai-kiai dulu tuh tidak mau sembarangan menerima murid. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wa qala dawu sepekan sing Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tawadhu utawi rendah hati, sikap tawadhu la yazidu iku ora nambahi apa tawadhu al abda ing kawula illa rifatan angin ing keluhuran. Fatawadhu maka andap asara sira kabeh, rendah hatilah kalian, yarfa moko ngangkat kum ing sira kabeh Allahu sapa Allah, ngangkat derajat kalian. Wal afu utawi memaafkan la yazidu iku ora nambahi apa al afu, ora nambahi al abda ing kawula illa izzan angin ing jaya, semakin berjaya, mulia. Fa'fu maka ngapura sira kabeh ya yu'izza maka mulia akan kuming sira kabeh Allahu sapa Gusti Allah. Wasadaqatu utawi sedekah la tazidu iku ora nambahi apa sedekah al mala ing harta ila kasaratan angin ing tambah akeh. Kamu kira kalau sedekah semakin miskin? Tidak. Sudah, orang berbuat baik itu telah melakukan investasi. Orang berbuat baik itu melakukan investasi juga, apa itu namanya, kayak prudensi apa namanya istilahnya, asuransi. Orang yang berbuat baik itu dia sama dengan telah melakukan asuransi. Bayarnya kepada Gusti Allah. Bayarnya kepada bukan asuransinya bukan ke perusahaan asuransi kepada Gusti Allah sudah. Kalau sudah berbuat baik, sedekah tuh ini asuransi. Asuransi yang cuma berdasarkan kepercayaan aja. Hanya berdasarkan kepercayaan saja. Tidak ada saling catat mencatat. Saya telah bayar asuransi hari ini kepada Allah. Nggak ada catatannya sudah. Beda kalau kita ke perusahaan asuransi kan, mau Sinarmas, mau Prudence, mau apa, ya, Allianz, itu kan ada catatannya semua kan. Saya telah bayar asuransi. Kalau kepada Gusti Allah udah nggak usah saling catat-catatan, saling percaya aja, gampangan aja. Gusti Allah itu birokrasinya gampang. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Cuma kun aja sudah. Tidak bertele-tele birokrasinya Gusti Allah tuh. Kalau jadi sudah, tidak bertele-tele. Kalau kita kan banyak sekali bertele-tele. Anda harus kan dulu hubungi ke pihak sana dulu, ke bagian sana. Dari sana dioper mana? Dilempar lagi ke bagian sana dulu, ke bagian sana dulu. Capek sekali birokrasinya.
Bikin KTP aja lama banget. Waduh, ini bukan kun fayakun itu namanya. Iya. Film sih boleh kun fayakun, tapi kalau birokrasinya bikin KTP aja lama banget, wah ya itu cuma film doang kun fayakun. Kalau Gusti Allah birokrasinya kun fayakun, gampang aja sudah. Kun sudah jadi. Program apa? Nggak banyak rapat, nggak banyak prosedur, udah langsung jadi gitu aja. Program-program tuh gerak cepat. Jadi orang bersedekah itulah ya situ. Iku orang nambayo posodako al-mala ing harta illa kasratan angin ing akeh. Bagaimana tidak tambah banyak orang bersedekah sama dengan melakukan asuransi investasi. Ya semakin banyak lah orang kalau sudah asuransi kepada Gusti Allah. Fatasaddaku maka sedekahlah sira kabeh, yarham maka melasikum ing sira kabeh Allahu subhanahu Gusti Allah. Wa qalat sabu Aisyah radhiyallahu anha ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muntasiran min madlamatin zulima haqatu ma lam yuntahak min maharimillah. Ma ra'aitu ora tau ningali sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam muntasiran ora tak tingali ing wong kang membalas min madzlamatin saking kezaliman. Zulima kang dizalimi sapa Kanjeng Nabi ha ing madzlamah qattu kelawan sama sekali. Jadi kalau Kanjeng Nabi diganggu, disakiti secara pribadi, Rasul tidak membalas. Malam yuntahak selagi ora dirusak min maharimillahi apa piro-piro larangane Gusti Allah, piro-piro kehormatane Gusti Allah. Tapi kalau sudah terkait dengan urusan kehormatan, nama baik, agama, citra, fa idzan tuhika lamun ing dalam nalika dirusak apa min maharimillah saking pira-pira kehormatane Allah syai'un apa suwiji-wiji loh, simbol-simbol agama, simbol-simbol Tuhan loh, apa-apa yang dihormati oleh Allah kok dirusak. Nah ya kita tidak terima, Rasul tidak terima karena moko ono sapa Kanjeng Nabi asyaddahum iku paling kerase menungso fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono ikilah sewot. Intisar membela, mempertahankan. Jadi kalau apa yang Allah hormati, apapun yang Allah hormati kok sampai dirusak, Rasul itu yang paling di depan membelanya. Apa nih khodoban sewote, wa makhyira lan ora diparingi pilihan sapa Kanjeng Nabi, ora dikasih pilihan sapa Kanjeng Nabi baina amrain ing dalam antarane orang perkara illah taro angin milih sapa Kanjeng Nabi aisarahuma ing paling gampange amrain malam yakun selagi ora ono apa ikilah aisar ithman iku berupa dosa. Jadi Kanjeng Nabi itu ambil yang gampang-gampang aja, bukan berarti Kanjeng Nabi tidak mampu ambil yang paling berat, mampu-mampu saja. Ya itulah melihat masyarakatnya, melihat umatnya. Waqala dawu sapa Uqbah laki itu ketemu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabtadartu nuli ndikiti sapa ingsun bu Kanjeng Nabi. Fa akhadtu nuli ngalap sapa ingsun biadihi kelawan astone Kanjeng Nabi. Au badaro atau ndingini sapa Kanjeng Nabi ni ingsun. Fa akhadha nuli ngalap sapa Kanjeng Nabi biadi kelawan tangan ingsun. Faqala nuli dawu sapa Kanjeng Nabi ya Uqbah he Uqbah. Ala ingat ukhbir cerita sapa ingsun ka ing sira bi afdali akhlaqi ahli dunya kelawan paling utamane akhlaki penduduk dunia wal akhirati lan penduduk akhirat. Amal terbaik penduduk dunia dan akhirat iku tasilu iku yen to nyambung sapa sira, nyambung man ing sedulur atau akan mutus sapa man ka ing sira, menyambung hubungan orang yang memutus hubungan dari kamu. Wa tu'ti lan ngupai sapa sira maringi sapa sira man ing wong harama kang melarang sepeman ka ing sira. Orang yang masa bodoh kamu beri. Wa ta'fulan ngapura sapa sira aman saking wong zalama kang mendolimi sepeman ka ing sira. Wa qala dawu sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawu sapa Musa Nabi Musa alaihi salam, ya Rabbi ayu ibadika utawi pundi-pundi kawula-kawulane Tuhan a'azzu iku langkung mulya alaika ing atase Tuhan. Di antara hamba-hamba engkau yang paling mulia itu siapa? Qala jawab sapa Gusti Allah,
alladzi iku wong idza qadara kang ing dalem nalika mampu bales sapa alladzi, padahal dia mampu untuk membalas, afa moko ngapura sapa alladzi. Jadi karena memang ada nilai-nilai positif dari sikap memaafkan itu, makanya Gusti Allah Maha memaafkan. Seandainya dunia itu tidak ada maaf, apa yang terjadi kan? Seandainya pendosa, penjahat tidak pernah dimaafkan, tidak bisa diampuni, ya sudah berkepanjangan jadinya. Ya sudahlah, terlanjur saya tidak mungkin dimaafkan, udah dosa saya nggak usah setengah-setengah, langsung aja gede-gedean. Dosa kok tanggung-tanggung, nggak usah tanggung-tanggung. Toh sama aja, dosa kecil masuk neraka, dosa gede masuk neraka. Sekalian aja. Wah, ya itu kan akhirnya menutup kemungkinan orang untuk bersikap baik, menutup kemungkinan orang untuk melakukan insaf, tobat. Nah itulah maka Allah Maha memaafkan. Dan kalau kemudian ditiru oleh manusia, lah berarti itu baik. Berarti manusia itu mengikuti sifatnya Gusti Allah. Wa kadzalika su'ilah, wa kadzalika laniku kaya mengkono riwayat su'ilah ditakoni Abu Darda an a'azin nasi saking paling mulyane manungsa. Siapakah manusia yang paling jaya? Paling jaya, yang paling sukses. Yang paling sukses. Qala jawab sapa Abu Darda alladzi iku wong yakfu kang ngapura sapa alladzi idza qadara ing dalem nalika mampu sapa alladzi. Kalau dia tidak mampu membalasnya sih ya tidak jadi tidak begitu membebani. Padahal dia mampu balas, tidak mau membalas. Fa'fu maka ngapura sira kabeh yu izza maka mulia akan kum ing sira kabeh Allahu sapa Gusti Allah. Wallahu a'lam.